72. Kita menemanimu pulang ke rumah. Ravindra tertawa sedikit. Menantu merupakan setengah anak, dan setelah terjadi masalah ini, sebagai anakmu juga tidak mungkin hanya berpangku tangan. Isabel memutar kepala dan tersenyum ke Ravindra sebagai tanda berterima kasih. Walaupun mereka berdua hanya menikah kontrak, tetapi Ravindra benar-benar sudah melakukan dengan baik. Masalah ini awalnya tidak berhubungan dengannya. Dia juga boleh hanya melipat tangan dan melihat semua ini terjadi. Tetapi dia masih menganggap semua masalah ini seperti masalahnya dan berusaha menyelesaikan masalah ini. Ini juga sudah melewati ruang lingkup pernikahan kontrak mereka. Kebaikan ini, Isabel akan selalu mengingatnya di dalam hati. Isabel memutar kepala dan berkata, "Ibu, kita pulang." Baik, Ibu Hosasi juga menangis terharu dibuat oleh ucapan Ravindra yang mengatakan bahwa menantu merupakan setengah anak. Setelah mengalami pengkhianatan seperti ini, setidaknya dia tidak kesepian. Kali ini, Ravindra menyetir sendiri. Selama perjalanan, Ravindra terus mengamati ekspresi Isabel dan Ibu Hosasi dari kaca spion. Isabel terus menunduk kepala. Matanya tersimpan banyak rencana jahat. Ekspresi Ibu Hosasi selalu kebingungan. Atau sekarang dia masih tidak bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya kepada suaminya itu. Isabel mengangkat kepalanya. Dia juga melihat Ravindra yang sedang menyetir dan dengan penuh khawatir melihatnya. Isabel selalu merasa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Ravindra padanya. Isabel tidak tahan dan menggunakan pandangannya bertanya padanya. Ravindra menunjuk ke tempat duduk sebelahnya. Isabel bingung sejenak. Kemudian, dia juga mengerti. Mobil berhenti dan dia juga langsung berjalan ke samping Ravindra. "Ada apa?" Isabel dengan penuh curiga bertanya. Ravindra dengan suara kecil berkata, "Tadi, Nando telah memilih satu apartemen di kota. Lokasinya lumayan. Suasana di sekitar juga bagus. Aku sudah membeli rumah itu dengan namamu. Kalau memang sudah sampai tahap itu, dan ibumu juga tidak rela meninggalkan kota ini, maka boleh tinggal di sana dulu." Isabel bingung. Di waktu yang begitu pendek, dia juga sudah memikirkan masa depan ibunya. Dia sebagai anak ibunya juga belum kepikiran masalah ini. Seumur hidup ini, kecuali saat dirinya nikah, ibunya juga tidak pernah meninggalkan kota ini. Tiba-tiba menyuruhnya meninggalkan kota yang begitu familiar dan pergi ke kota N. Pasti ibunya akan tidak biasa. Isabel menekan volume suaranya dan berkata,
Bagaimana kalau ibu tidak mau bercerai? Sudut bibir Ravindra meloncat naik. Senyuman mengerikan itu juga kembali muncul. Sekarang kamu masih berpikir apakah ibumu rela cerai atau tidak? Ravindra mengecilkan suaranya dan mengatakan hal ini untuk mereka berdua saja. Semalam ayahmu juga tidak pulang ke hotel. Kalau begitu, dia pasti sudah pulang ke rumah. Maksud dia untuk pulang ke rumah dulu juga sudah tidak perlu dikatakan lagi. Wajah Isabel memucat. Kamu bilang ayahku pulang ke rumah semalam karena untuk berunding dengan keluarganya tentang masalah bercerai. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia boleh berbuat begitu? Tunggu saja sampai saat ini. Ravindra mengatakannya dengan suara kecil. Tidak akan salah kalau sudah ada persiapan dulu. Isabel juga menganggukkan kepalanya. Mobil dengan cepat juga sudah menyampai di kampung. Tetapi kebanyakan orang juga berada di luar. Hanya mobil Ravindra yang masuk ke dalam. Bu, apakah perlu aku menemanimu ke dalam? Isabel melepas sabuk pengamannya dan memutar kepala melihat ibunya. Tidak, aku sendiri yang bertanya jelas dulu. Ibu Hosasi dengan nada keras bertanya. Aku ingin bertanya Farhan. Apakah dia tidak menyesal berbuat begitu padaku? Walaupun Isabel khawatir, tetap ini adalah harapan ibunya. Jadi, Isabel hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita menunggumu di tempat yang dekat. Kalau nenek membuatmu kesusahan, kami harus memanggilku. Ibu Hosasi hanya bisa dengan asal menganggukkan kepalanya. Sama sekali tidak mendengar perkataannya lagi. Otaknya sudah begitu kacau. Dia hanya ingin bertanya mengapa pada suaminya. Isabel juga hanya bisa dengan mata besar melihat ibunya turun mobil sendiri dan berjalan ke arah rumah mereka. Jangan khawatir, mereka lebih awal terbongkar juga lebih baik daripada terus ditutupi. Ravindra melihat Isabel yang begitu mengkhawatirkan ibunya. Dia mengelurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Kali ini, karena Isabel begitu banyak dengan ibunya, dia juga tidak memperhatikan bahwa tangan kecilnya sudah dibungkus oleh tangan besar Ravindra. Jadi dia juga membiarkan Ravindra menggenggamnya. Ravindra melihat Isabel tidak menyembunyikan tangannya. Pandangan dan ekspresinya juga berbahagia sedikit. Kemudian, kebahagiaan Ravindra juga tidak bertahan lama. Karena di saat Ibu Hosasi melangkah masuk ke rumah Hosasi, sebungkus tas juga terlempar keluar dari dalam rumah. Sejenak tas itu juga terhantam ke wajah Ibu Hosasi. Ibu Hosasi juga bingung terlempar. Dia tidak beraksi untuk waktu yang lama. Dan di saat ini, suara kuat Nenek Fitri juga terdengar dari pekarangan rumah. Perempuan tidak tahu malu. Keluar dari rumah Hosasi.
menikah ke dalam keluarga Hosashi 20 tahunan. Makan nasi keluarga Hosashi bertahun-tahun. Seorang anak pun tidak bisa dikeluarkan. Sekarang, kamu berani-beraninya mengikuti orang muda dan tidak pulang rumah semalaman. Tidur dengan lelaki lain di luar semalaman. Ibu Hosashi juga terkejut dan diam setelah dimarahi oleh Nenek Fitri. Apa yang dikatakannya? Semalam dia jelas-jelas bersama dengan anak dan menantunya. Mengapa ibu mertuanya bisa memfitnahnya? Isabel dan Ravindra yang berada di dalam mobil juga mendengar semua ucapan ini. Apa maksudnya? Balik memukul ibunya. Sudut bibir Ravindra membentuk senyuman, menyindir dan berkata, "Sepertinya ini adalah hasil perundingan antara nenekmu dan ayahmu." Tidak menunggu ibumu bertanya padanya, dia duluan memarahinya, duluan memukulnya, membuat ibumu diam 1000 kata. Di bawah kondisi seperti ini, apa yang ingin ditanyakan ibumu juga sudah berubah menjadi ucapan membela diri sendiri. Aku harus mengakui bahwa nenekmu lumayan pintar, mengalih perhatian orang. Semua ini juga dilakukannya dengan sangat lancar. Isabel tidak tahan untuk tertawa menyindir dan berkata, "Pasti dong, sudah begitu lama. Nenekku mengandalkan teknik ini untuk menekan ibuku bertahun-tahun. Saat ini, barang yang terlempar keluar juga semakin banyak. Baju, sepatu, spray, semua juga dilempar ke arah muka Ibu Hosashi. Di saat ini, semua tetangga di dalam kampung juga mengerumuni rumah mereka. Melihat Nenek Fitri yang sedang menyiksa menantu pertamanya lagi. Semua tetangga juga membujuknya. Di saat ini, Nenek Fitri juga langsung duduk di lantai. Tidak henti-hentinya memukul dada sendiri. Membuat dosa, keluarga Hosashi telah membuat dosa. Bisa-bisanya menerima menantu tidak tahu malu ini. Kalian tahu tidak, menantu pertamaku kelihatannya sangat polos dan baik. Tetapi semalam dia tidak pulang ke rumah. Dia telah mengkhianati anakku." Setelah mendengar ucapan Nenek Fitri, Isabel tidak bisa menahan lagi. Dia begitu memfitnah ibunya, benar-benar sangat keterlaluan. Orang keluarga Hosashi memang tidak ada satu yang baik. Senior tidak beres, junior juga kacau. Tunggu sebentar lagi. Kalau mau mereka memukul mulut sendiri, maka juga harus sepuas mungkin. Suara Ravindra sangat tenang. Tetapi setelah terdengar ke telinga Isabel, suara ini dalam sejenak seperti membuatnya merasa aman. Seperti diduga mereka, selanjutnya ayah Hosashi juga berjalan keluar ke pekarangan. Dia menunjuk Ibu Hosashi sambil berkata, "Semalam suruh kamu pulang, kamu tidak pulang. Dan terus berkata bahwa kamu masih ada urusan di kota. Akhirnya apa? Ada orang yang sudah melihatmu bersama dengan pria lain. Dewi, begitu banyak tahun, aku sudah salah melihatmu. Kamu bisa-bisanya mengkhianatiku." Dewi adalah nama lengkap Ibu Hosashi.
Setelah dia masuk keluarga Hosasi begitu lama, tidak ada satupun orang yang memanggil namanya. Setiap kali kalau bukan memanggilnya dengan orang anak pertama, maka woi. Ibu Hosasi mendengar ibu mertuanya bergabung dengan suaminya memfitnah dirinya. Seluruh tubuhnya juga seperti disambar petir. Dia tidak menyangka, setelah pulang ke rumah, hal pertama yang dihadapinya bukanlah mempertanyakan suaminya, tetapi difitnah oleh orang lain. Ayah Hosasi dan Nenek Fitri juga sudah sangat mengerti sifat Ibu Hosasi. Mereka melihat Ibu Hosasi begitu marah sampai tidak bisa mengatakan satu kata pun. Jadi mereka juga langsung menambah semua kesalahan di badannya. Setelah Isabel mendengar semua perkataan itu, dia juga tidak bisa bertahan lagi. Ravindra menekan tangan Isabel dan berkata dengan suara rendah, "Sabar, mereka memfitnah dengan semakin heboh, maka nanti balasannya juga akan semakin besar. Apakah kamu tidak berharap ibu terlepas dari semua ini? Mungkin ini adalah kesempatan terbaik." Mata Isabel seketika pun terang. Benar, apakah yang dikatakan Ravindra pun benar. Semakin banyak fitnah yang dilempar oleh keluarga Hosasi, maka semakin besar kebencian Ibu Hosasi pada mereka. Menunggu saat mereka memaksa Ibu Hosasi sampai ke titik tertinggi, maka Ibu Hosasi akan kecewa berat terhadap keluarga Hosasi dan tidak akan melindungi keluarga Hosasi lagi. Seperti dugaannya, di saat ayah Hosasi dan nenek Fitri memarahi ibu Hosasi terus-terusan, pandangan ibu Hosasi berubah menjadi semakin dingin. Walaupun dia mengetahui suaminya berselingkuh darinya, tetapi dari awal dia tidak pernah terfikir untuk cerai dengannya. Dia hanya ingin suaminya mengakui kesalahannya. Dia masih berpikir bahwa pernikahan mereka bisa diselamatkan lagi. Karena bagaimanapun ini adalah rumahnya. Tetapi setelah dia pulang ke rumah ini, dia masih belum mengatakan satu kata. Dia juga sudah difitnah oleh ibu mertua dan suaminya sendiri. Mengatakan dia berselingkuh dengan pria lain, mengatakan dia wanita jahat yang seranjang dengan pria lain. Ibu Hosasi adalah wanita yang tradisional. Pemikirannya sangat sempit. Dia paling tidak bisa menahan nama baiknya hancur. Sekarang, nama baiknya juga sudah dihancurkan oleh suaminya dan ibu mertuanya. Dalam sejenak, ia juga sudah merasakan kekecewaan yang berat. Orang keluarga Hosasi memang tidak ada satupun yang baik. Nenek Fitri dan ayah Hosasi terus-menerus memarahinya. Paman dan tante yang berdiri di samping juga ikut membantu memarahi ibu Hosasi. Karena telah mendapat bayaran dari Ravindra, mereka sangat senang. Akhirnya, Ibu Hosasi juga tidak bisa bertahan lagi. Dia dengan tenang membuka mulut. "Baik, karena kalian ingin kebenaran, maka aku juga akan mengatakan semua kebenaran yang tersembunyi selama ini. Farhan, kamu terus-terusan mengatakan aku mengkhianati dirimu. Apakah kamu ada bukti? Semalam, simpanan yang kamu hidupi di kota hampir saja melukai aku dan Isabel. Begitu banyak orang juga melihatinya.
Bukankah kamu mau bukti? Sangat kebetulan, aku mempunyai setumpuk bukti. Ibu Hosasi dengan tenang mengeluarkan surat bukti salah dari dalam tasnya. Di atas surat itu ada cap tangan Kak Fanya, tidak mungkin palsu. Surat bukti salah ini juga mendeskripsikan semua perjalanannya dengan Farhan secara detail, dengan sangat jelas. Tetangga yang mengerumuni mereka juga sangat penasaran dengan surat itu. Mereka juga mengambilnya dan mulai membacanya dengan suara keras. Nenek Fitri dan ayah Hosasi dalam sekejap juga panik. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ibu Hosasi yang begitu lemah bisa-bisanya mempunyai surat bukti kesalahan. Setelah para tetangga melihat surat itu, pandangan yang diberikan mereka kepada keluarga Hosasi juga sudah berbeda. Tante Rumahlin tidak tahan lagi dan berkata, dari menantu pertama masuk ke dalam keluarga Hosasi, dia tidak pernah sekalipun memalukan keluarga Hosasi. Walaupun dia tidak bisa melahirkan anak, tetapi dia juga dengan patuh mengurus semua masalah keluarga Hosasi. Sekarang anaknya sendiri berbuat hal yang memalukan. Dia masih berani memfitnah menantunya. Kakak ipar, apakah kamu tidak merasa bersalah?